وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita mensyukuri dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia-Nya Allah taala berikan kepada kita semua. Tentunya ini kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala patut untuk kita terus mensyukuri nikmat-Nya. Nikmat kita di atas manhaj, nikmat kita di atas iman kepada Allah Jalla fi'ulah. Ini semua kenikmatan yang tidak semua orang mendapatinya. Juga nikmat masih semangat menuntut ilmu agama, mengkaji ilmu agama, dan ini semua adalah kesemangat tersebut, semangat bermajlis ilmu itu patut kita syukuri, karena tidak semua orang bisa konsisten, kontinu dan istiqomah dalam mempelajari atau bermajlis ilmu agama. Dan tak lupa kami ingatkan untuk memperbanyak salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita lanjutkan pembahasan kita tentang alqab, yaitu julukan salafiyin, julukan sosok seorang yang ikut atau berusaha meniti di atas manhaj salaf. Di antara beberapa laqabnya ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini laqab atau julukan yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, Ahlul Hadis. Yang ketiga, As-Sawadul A'dham, yaitu perkumpulan sekelompok hitam yang besar. Al-Firqatun Najiyah yang keempat, golongan yang selamat. Al-Firqatun Najiyah itu golongan yang selamat. Yang kelima, At-Taifah Al-Mansurah, golongan yang dibela oleh Allah Jalla fi'ulah, atau golongan yang dimenangkan. Yang keenam terakhir adalah Al-Ghuraba. Al-Ghuraba, orang-orang asing, ya, orang-orang asing. Yang pertama tadi apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, Ahlul Hadis, ahli hadis, yaitu mereka yang berusaha mempelajari hadis dan mencocokkan setiap tindak tanduknya, amaliyahnya sesuai dengan hadis petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, As-Sawadul A'dham, ya, gerombolan ya hitam yang besar. Yang keempat, Al-Firqatun Najiyah, kelompok atau golongan yang selamat, golongan yang selamat. Yang kelima, At-Taifah Al-Mansurah, golongan yang dibela, ya, golongan atau kelompok yang dibela. Yang keenam, Al-Ghuraba. Al-Ghuraba itu orang-orang yang terasing, maksudnya asing di tengah manusia yang sudah rusak, itu ghuraba, gharib. Al-muslihuna fi unasin, ya, mufsidin, orang-orang berusaha memperbaiki di tengah-tengah manusia yang sudah mulai rusak, itu ghuraba. Kita akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu pada pembahasan pengertian tentang Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita perlu mengerti tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu sunnah, apa itu jamaah, supaya kita kalau mengenal, karena banyak yang mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi tidak mengerti hakikat apa itu makna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, justru malah ada sebagian yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tetapi apa yang diyakininya, apa yang dia bermanhaj di atasnya
jauh dari apa yang dimaksudkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Ini pentingnya kita untuk mengerti apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita telisik secara bahasa dahulu. Ahlus Sunnah, ya itu yang memiliki, itu yang memiliki atau seorang yang menjalankan manhaj tersebut. Di sini kita ingin memahami makna as-sunnah itu sendiri. Ya, as-sunnah secara bahasa adalah at-tariqah was-sirah. Tariqah, tahu tariqah dalam bahasa Arab? Tariq, jalan. Sirah, jalan, sama. Maksudnya apa? Jalan cara pandang dalam beragama. Hasanah kanat aw sayyi'ah. Entah itu jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Ya. Ini secara bahasa. Sunnah itu adalah tariqah atau sirah, jalan yang kita tapaki di atasnya. Entah itu jalan yang baik atau jalan yang buruk. Itu secara bahasa. Qala Khalid ibn Utbah al-Hudhali, la tajza'anna min siratin anta sirtaha. Ini sebuah bait ya, bait syair mengatakan la fala tajza'anna. Jangan kamu marah, jangan kamu gersulo atau jangan kamu murka. Min siratin anta sirtaha, di jalan di mana kamu berjalan di atasnya. Fa awwalu radin sunnatan man yasiruha. Yang pertama itu karena ridha, itu sunnah siapapun yang berjalan di atasnya. Maka dari nas syair, bait syair di sini, makna sunnah ataupun sirah itu adalah jalan secara bahasa ya, secara bahasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan yang lainnya. Beliau bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan, perhatikan wajud dilalahnya, sunnatan hasanah. Barang siapa yang bersunnah, maksudnya itu membuat sebuah sunnah. Man sanna fil Islam, ajaran sunnah dalam Islam, sunnah hasanah, ya, yaitu maksudnya panutan yang baik, yang itu diikuti oleh orang-orang selainnya. Man sanna fil Islami sunnah hasanah. Akan tetapi sebagian orang di antara mereka, orang yang menganggap baik sebuah bid'ah jadi bid'ah hasanah, mereka mengambil hadis ini, padahal wajud dilalahnya itu sangat jauh sekali untuk dipakai apa yang mereka argumentasikan. Ya, man sanna fil Islami sunnatan hasanah, maksudnya itu jalan yang baik. Falahu ajruha wa ajru man amila bihi, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Maksudnya itu sunnah di sini antum memulai sunnah dalam Islam yang memang itu diajarkan dalam Islam, ya, yang sudah ada ajarannya. Antum memulai di tengah orang-orang masyarakat, terus kemudian masyarakat mengikuti antum. Ya, misal di sebuah tengah masyarakat, antum hidup di tengah-tengah orang nggak pernah sholat jamaah. Di situ ada masjid, antum di situ yang memulai azan karena antum merasa istilahnya ada bangkit rasa iba. Masjid kok kosong kan gitu, masjid kok nggak ada jamaahnya. Antum bangkit, rasaan kepedulian antum bangkit. Di situ antum ke masjid, antum yang mulai azan, kok nggak ada orang, antum yang iqomah. Ketika habis iqomah kok nggak ada yang azan, ya antum yang imam. Ketika yang imam kok nggak ada orang lagi, antum yang makmum, pahala antum pek semua, antum ambil semua. Di situ ketika antum memulai sunnah tersebut, ya, dan orang-orang mulai memperhatikan antum, masyarakat tergerak untuk mengikuti apa yang antum ajak, antum mulai, dan mereka yang mengikuti antum, falahu ajruha wa ajru man amila bihi min ba'dihi.
maka bagi antum yang mulai sunnah itu dapat pahala, dan pahala orang yang mengikuti setelahnya. Bayangkan, ini sunnah hasanah. Jadi ketika antum berikan contoh yang baik dalam Islam, yang itu sudah diajarkan dalam Islam, kemudian orang-orang lain mengikuti antum dapat pahala di situ. Dan yang kedua, antum dapat pahala karena antum mengajarkan mereka untuk mengikuti antum. Pahalanya double. Akan tetapi, wa man sanna min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Bukan seperti apa? MLM, bukan seperti itu. Ini pahala. Mereka dapat pahala, antum dapat pahala apa yang mereka kerjakan, tanpa Allah mengurangi sedikit pun pahala mereka. Wa man sanna fil islami, barang siapa yang bersunnah dalam Islam, maksudnya sunnah yang dipandang Islam itu buruk, sunnatan sayyi'ah. Dalam ajaran Islam, antum memulai perbuatan maksiat contohnya. Ya, antum memulai bukan mengajak ya. Ketika itu orang memandang antum melakukan sebuah perkataan yang jelek, yang kotor, dan diikuti oleh mereka, dan itu sayyi'ah apa hasanah? Sayyi'ah bukan? Itu buruk bukan? Dan diikuti oleh mereka, falahu wizruha. Dia dapat dosanya karena dia mengamalkan sebuah sunnah sayyi'ah itu, wa wizru man amila bihi, dan mendapatkan dosa orang yang mengamalkan apa yang antum amalkan, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'an, tanpa harus mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Di sini dalam makna hadis ini wajib dilalah bahwa sunnah secara global bisa jadi itu hasanah, bisa jadi itu sayyi'ah. Maka hati-hati. Ya, hati-hati bagi kita semua. Yang mana perbuatan kita, ucapan kita, kelakuan kita diikuti oleh orang. Kalau itu baik, alhamdulillah, kita dapat pahalanya. Akan tetapi bila itu buruk, jelek, dan diikuti oleh orang lain, maka kita dapat dosanya mereka juga. Ya, maka seorang sosok manusia yang paling banyak pahalanya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan salat, beliau mengajarkan tauhid, beliau mengajarkan muamalah, semua diikuti oleh kaum muslimin. Setiap saat beliau mendapatkan pahala, aliran pahala yang begitu banyak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebaliknya, ketika seseorang itu mengajarkan yang buruk dan diikuti orang setelahnya, sekalipun dia sudah meninggal dan diikuti oleh mereka, dilakukan oleh mereka terus, maka dia juga mengalir kepadanya apa? Dosa. Ini sebuah sunnah hasanah maupun sayyi'ah. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Muslim. As-sunnah dalam syariat, apa itu sunnah dalam syariat? Maksudnya dalam istilah syariatnya itu apa sunnah? Sunnah idza utliqat fi syar'i. Sunnah apabila ya dilontarkan atau dilemparkan maknanya itu kepada syariat, fa inna ma yuradu biha ma umira bihi ma amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa naha anhu. Apa saja yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan larang, itu sunnah secara syariat. Wa nadaba ilaihi qawlan wa fi'lan, dan apa yang tandib diajarkan, yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu qaulan, ucapan maupun perbuatan, tentunya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara qaulan, lisan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita ghibah, melarang kita namimah. Nah, itu ditandib oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu dilarang, maka kita wajib menjauhinya.
ketika itu ada zikir lisan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunahkan ini pada lisan itu, maka kita berusaha untuk mengamalkannya, ya, sesuai dengan tingkat hukumnya. Ketika itu wajib, maka kita wajib mengikutinya. Ketika itu sunnah, maka lebih baik kita kerjakan semaksimal mungkin. Wa fi'lan, dan perbuatan. Maksudnya perbuatan di sini perbuatan anggota badan selain daripada lisan. Sekalipun ya makna qaul wa fi'lan itu mengandung qaulul lisan wa qaulul qalb. Ucapan lisan dan ucapan hati. Fi'lul qalbi wa fi'l jawarih. Perbuatan hati maupun perbuatan anggota badan. Contoh perbuatan hati itu apa? Mencintai, membenci, berharap, itu perbuatan hati. Ya. Mimma lam yantiq bihil kitabil aziz. Selama mimma lam yantiq, yang tidak yantiq, yang tidak dilafatkan, diucapkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Walihada yuqalu fi adillati syar'i, oleh karena itu dikatakan dalam dalil-dalil syar'i al-kitabu was sunnah, ay al-Qur'an wal hadis. Al-kitab was sunnah maksudnya apa? Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Darimi, Ibnu Majah, kemudian dalam kitab Musnad Imam Ahmad, Musnad Abdul Razak dan selainnya. Yang itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya sunnah secara istilah. Kalau dimutlakkan kepada sunnah secara syariat seperti itu ya. Sekarang kita ingin mengetahui mengenal sunnah secara istilah, maka ini ya beragam. Ini beragam sesuai dilihat dari sisi mana dahulu. Apakah dari sisi ahlul hadis, ataukah dilihat dari sisi usuliyin, ataukah dilihat dari sisi ulama fuqaha? Ya. Maka ini sebenarnya mirip-mirip, akan tapi ada sedikit perbedaannya. Tayyib, kita akan membahas dari sisi ulama al-hadis dahulu. Ulama al-hadis dalam mustalahul hadis, ilmu mustalah, ya. Mereka memaknakan sunnah itu bahatsu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membahas tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imamul Hadil Qudwah, pemimpin ya, Al-Hadi petunjuk, Al-Qudwah sebagai panutan. Fanaqalu kullama yattasil bihi min siratin wa khuluq. Mereka menukilkan setiap apa yang menjadi sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, min siratin au khuluq, atau akhlak, wa syama'il wa akhbar. Syama'il itu kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemberitaan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqwal wa af'al, baik ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, sawaun athbata dzalika hukman syar'iyyan am la. Sama saja apakah itu sabit ditetapkan sebagai hukum syar'i atau bukan. Nah, ini lebih mujmal, lebih mencakup semuanya. Itu kalau dilihat dari sisi pandang ahlul hadis. Sehingga mereka mengatakan as-sunnah itu apa? Kalau dilihat dari sisi ulama al-hadis, huwa kullu ma sadara 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu setiap apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin, dari ucapan, wa au fi'lin, atau perbuatan, au takririn, atau ikrar, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, au sifatin,
ya, khalqiyah atau khuluqiyah, sifat khalqiyah yaitu kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari badan, ya, rambut beliau dan semuanya, dan juga khuluqiyah, sifat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawaun qabla al-bi'tsah atau ba'dahu. Sama saja itu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum menjadi nabi dan rasul, atau setelahnya. Ini lebih lengkap menurut pandangan ahlul hadis. Fa indahum, maka bagi mereka, pendapat mereka apa? Annas sunnata muradifatun lil hadis. Bahwa sunnah itu sama maknanya dengan hadis. Ya, apa yang menjadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah sunnah. Karena kalau kita bahas, kita telaah kitab-kitab hadis, kutubul hadis dari Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim yang lainnya, itu semua berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mempelajarinya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, seakan-akan itulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menurut pandangan ulama al-usuliyin, ya, tadi ulama al-hadis, sekarang ulama al-usuliyin, bahathu fi sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-musyarri'. Nah, di sini lebih ditekankan, dikaitkan, mereka membahas tentang apa yang menjadi sirah, biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menentukan syariat Allah dan Rasulnya, yang itu menjadi syariat. Alladzi yad'ul qawa'ida lil mujtahidin, yang meletakkan kaedah-kaedah hukum bagi mereka para ulama al-mujtahidin. Tentunya syurutul ijtihad itu sangatlah ketat. Ya, syurutul ijtihad, orang dikatakan mujtahid, wah, kita jauh sekali dari mereka. Ya, minimal harus hafal hadis sekian ribu, harus ngerti ilmu mustalah, harus ngerti ilmu lughah, harus ngerti ilmu usul. Nah, itulah mujtahidin. Sehingga kita sebagai seorang awam, ya, bagi kita yang belum, apa yang tidak kita mengerti hukumnya, kita boleh untuk bertaklid kepada syekh atau seorang ulama, aimatul kibar ahlus sunnah wal jamaah, selama dari apa yang kita itu gak ngerti hukumnya. Tapi kalau ulama mujtahidin, mereka yang mengerti, yang mereka yang berhak untuk berijtihad. Di sini mereka membahas tentang itu semua, mereka yang meletakkan, ya, apa yang menjadi dasar landasan hukum min ba'dihi, dari setelahnya. Wa yubayyinu lin-nasi dusturul hayah, dan mereka menjelaskan undang-undang atau aturan-aturan kehidupan. Walidzalika anau bi aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi. Ini sama. Mereka memaknakan, mengartikan sunnah ulama usuliyin sebagai apa? Aqwal, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa af'al, dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taqrirat, apa yang menjadi yang Rasulullah tentukan, ya, yang Rasulullah ikrarkan, yang itu menjadi tasyri', pensyariatan hukum, allati tathbutul ahkam wa tuqarriruha. Ini lebih diikat lagi dengan apa yang menjadi landasan syariat hukum dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, juga takrirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih apa? Lebih mengkerucut lagi, ya. Adapun al hadis mereka lebih umum. Maka mereka mengatakan, memaknakan as-sunnah adalah hiya ma sadara 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam ghairal Qur'an. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari Al-Qur'anul Karim. Fashmal dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa taqrirahu wa kitabatahu wa isyaratahu wa hammahu wa tarkahu. Maka itu mencakup sabda Nabi, ucapan beliau, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, takrirnya beliau,
juga kitabah beliau sallallahu alaihi wasallam, isyarat-isyarat beliau itu ditelisik oleh para ulama mujtahidin. Itu ada dasar hukumnya. Juga hammahu, tekad beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu, ya, aku sungguh pengen membakar rumah-rumah yang mereka di situ laki-laki nggak mau sholat. Nah, di situ oleh para ulama ditelisik dari segi hukum ini tentang sholat jamaah, juga tentang watarkahu, beliau meninggalkan sesuatu, ini hukumnya bagaimana? Itu apa yang menjadi landasan mereka dalam pensyariatan hukum. Yang jib, sunnah menurut pandangan ulama al-fiqh, ulama fuqaha, ya, pandangan fuqaha, yaitu fabahathu fi sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membahas pada biografi sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati tadullu af'alahu ala hukmin syar'i, yang menunjukkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu sebagai landasan hukum syariat. Contoh, salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perbuatan tiru bukan? Nah, itu menjadi hukum syariat. Oh, salat Nabi yang wajib seperti ini. Sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam oh seperti ini. Itu dalam pandangan para fuqaha. Wa hum yabhatsuna an hukmi syar'i fi af'ali ibad wujuban. Mereka membahas tentang hukum syar'i pada perbuatan-perbuatan ibad hamba-hamba Allah, entah itu hukumnya wajib atau haram atau mubah atau mandub yaitu sunnah atau makruh, ya, atau makruh. Faqalu, maka mereka memberikan makna sunnah ini disebutkan, ya, dalam kitab ini, kullu ma thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kullu berarti mencakup semuanya. Ma thabata, apa yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yakun min babil fardhi. Perhatikan, walam yakun min babil fardhi, selama itu bukan masuk pada bab kewajiban. Fard, al-wajib walal wajib. Perhatikan di sini ulama membedakan antara hukum fard, makna hukum fardu dengan hukum wajib itu berbeda kekuatannya. Adapun fardu itu lebih kuat, lebih ditekankan lagi daripada wajib, sekalipun secara global hukumnya wajib, ya. Selama itu bukan masuk pada bagian fardu maupun wajib, ya, fahiya at-tariqatul muttaba'ah fid din, cara thariqah yang diikuti dalam agama, min ghairi iftiradin wala wujub, tanpa selain dari hukum wajib maupun fardu. Itu apa? Sunnah. Maka fahiya indahum turadif al-mandub awil mustahab. Bagi mereka sunnah itu maknanya mustahab, yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala pelakunya dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Itu bagi ulama fuqaha. Wa qad tutlaqu sunnah wa yuqsadu biha wa min dzalika qauluhum wa qad tutlaqu sunnah 'inda al-fuqaha fi muqabil bid'ah. Kadang, ya, diitlaqkan sunnah bagi indal fuqaha itu sebagai lawan dari bid'ah. Lawan dari bid'ah. Wa min dzalika qauluhum, oleh karena itu sebagian mereka melontarkan fulan ala sunnah, fulan di atas sunnah. Maksudnya apa? Berseberangan dengan bid'ah. Idza amila ala wafqi, apabila fulan ini mengamalkan sesuai apa yang dilakukan, diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, berusaha mencocokkan diri dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sekalipun di situ setiap individu ada kekurangan dan kelebihannya, tidak mutlak plak, tidak bisa. Kenapa? Karena di sini
qadrul istita'ah. Di sini ada hukum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan hukum kepada setiap jiwa kecuali apa yang mereka mampu. Sehingga dalam pengamalan di sini ya, kita melihat kadar kemampuan orang itu masing-masing dalam berusaha mencocokkan diri dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad tutlaqus sunnatu wa yuqsadu biha, dan terkadang dan diitlaqkan ya, makna sunnah dimaksudkan ini adalah al-islamul am. Yang pertama, al-islamul am, Islam secara umum, secara global. Apa maksudnya? Al-mutadamminu lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mencakup apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Min ilmin nafi' wa amalin saleh, dari ilmu yang bermanfaat, dan amal saleh. Kama qala al-Barbahari rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhus Sunnah, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, "I'lam annal Islam was sunnah." Ketahuilah bahwa Islam itulah sunnah. Wa anna sunnata hiyal Islam, dan sunnah itu ya sama dengan Islam. Ini yang dimutlakan oleh beliau rahimahullahu taala. Yang kedua, makna yang kedua, makana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu minal aqidatis sahihah. Apa yang di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi minal aqidah as-sahihah, dari akidah yang benar. Karena ada akidah yang benar, ada akidah yang menyimpang tentunya. Kalau ada yang benar pasti ada yang salah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu berpasangan. Ada yang lurus, ada yang bengkok, ada yang benar, ada yang salah. Itlaq mustalah ahli sunnah. Adapun pemutlakan istilah ahli sunnah itu kepada siapa? Di sini para ulama memberikan perbedaan. Mustalah ahlus sunnah, penamaan ahlus sunnah bagi setiap individu itu ada yang am, ada yang khas, ada yang makna umum, ada makna khusus. Itu juga disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Barraq rahimahullahu taala dalam syarahnya Tawdih Maqasid Al-Aqidah Al-Qasitiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, penjelasan tentang definisi rincian ahlus sunnah wal jamaah secara umum dan dengan secara khusus. Bisa dipahami belum? Yang umum sama yang khusus, makna yang umum dengan makna yang khusus, makna umum sama makna global. Taib, kita jelaskan. Mustalah secara umum yang dimaksudkan di sini apa? Al-muradu bihi ma yakunu fi muqabilir rafidhah. Selama apa yang dimaksudkan ini yang berseberangan, lawan dari Ar-Rafidhah. Siapa Rafidhah? Syiah. Ar-Rafidhah, yang mereka memusuhi Rafidhah. Fayadkhulu fi mafhumi ahli sunnah jami' al-firaq al-muntasibah ila Islam. Ya, yaitu apa? Mafhum di sini adalah ahlus sunnah, semua firaq yang berintisab, bernisbatkan kepada Islam, yang mana mereka berseberangan dengan Syiah Rafidhah. Tentunya Rafidhah sekarang ya mereka bukanlah bagian dari Islam. Ya, bukan bagian dari Islam karena sifat mereka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dibalik dari cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mencela para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in dibalik mereka mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mencela saja para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kafir. Maka itu keluar dari Islam. Terlebih lagi dari Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, dari Syiah ya Rafidhah, dari Babiyah dan yang lainnya, maka itu bukan bagian dari Islam. Ya, bahkan mereka sudah khalis dikatakan musyrikun. Musyrik mereka. Ya, musyrik mereka. Bahkan sebagian di Irak itu
ketika orang kalau ngangkat barang gede, barang berat, kalau kita bilang apa Allahu Akbar kan gitu, biar kuat kan. Mereka enggak. Mereka bilang ya Ali, ya Husain. Ya. Mereka minta isti'anah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik bukan itu? Syirik. Bahkan mereka di tahun ini ya, karena nggak ada haji kan, nggak ada haji di luar, mereka haji di Karbala. Ngelilingi apa? Kuburan. Ya. Ngelilingi kuburan. Sama nggak dengan musyrikun? Sama mereka. Tayyib. Fadkhulu fi mafhumi ahli sunnah jami' al-firaq al-muntasib al-islam ada rafidah, selain rafidah, wa alaihi yasihu taqsimul muslimina ila sunnah wa rafidah. Di sini bagian ada sunnah, ada rafidhi. Dan ahli hadis juga sebagian, fulan rafidhi, fulan sunni, fulan syi'i, fihi tasyayyu'. Nah, di sini mustalah ahli hadis ini berbeda maknanya. Tasyayyu' itu antara mengedepankan Utsman daripada Ali secara fadilah, fi tasyayyu'. Tapi kalau syi'i ya jelas dia masih syi'i, tapi enggak sampai kepada rafidhi. Kalau fi tasyayyu' itu ada sesuatu yang mengutamakan Ali daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau antum baca di bacaan kutub mustalah al-hadis tentang bagaimana al-jarh wa ta'dil, di situ fulan fi rawi syi'i atau fi tasyayyu'. Nah, seperti itu. Maka itu wajar bagi mereka, tapi tanpa harus mencela atau merendahkan. Baik. Kemudian itlaq yang khas, yang khusus. Yang ini lebih spesifik lagi, yaitu wal muradu bihi ma yakunu fi muqabil ahli al-bid'ah wal firaq wal maqalat al-muhdatsah kal khawarij wal rafidah wal jahmiyah wal mu'tazilah wal murji'ah والأشاعرة والصوفية وغيرهم من أهل البدع فهؤلاء لا يدخلون في مفهوم أهل السنة بالإطلاق الخاص. Ya, disebutkan dalam kitab Manhajul Istidlal karya Syekh Utsman bin Ali Hasan. Muradnya, maksudnya di sini apa? Ma yakunu fi muqabil, yang berlawanan, berseberangan kepada ahli bidah dan kelompok-kelompok ya maqalat-maqalat yang baru seperti Khawarij. Tahu Khawarij? Tentunya tahulah. Kemudian Rafidah, jelas. Jahmiyah, akidah mereka, mabda mereka, pemikiran mereka seperti apa? Siapa pencetusnya? Ya. Kemudian Mu'tazilah tentang masalah asma wa sifat juga masuk takdir. Ya. Juga Murji'ah tentang masalah iman. Juga Asy'ariyah dalam masalah banyak sebenarnya, yang mana itu hasil dari pemikiran Mu'tazilah, yang sebenarnya kebanyakan mengadopsi dari Mu'tazilah. Tayyib, jelas di sini baik dalam masalah asma wa sifat maupun dalam masalah al-kasb, takdir dan selainnya. Terus Sufiyah, jelas Sufiyah. Kalau dari perkembangan Sufiyah dari zaman tabi'in itu masih masuk golongan Ahlus Sunnah. Dari kalangan tabi'in ya. Dulu di awal-awal seperti pemuka mereka siapa? Al-Hasan Al-Basri, Al-Qurhi dan lain sebagainya. Itu mereka masih saleh, tidak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah karena sebatas kesederhanaan. Akan tetapi semakin ke zaman mereka ada sampai benar-benar keluar dari Islam, sampai mereka memiliki akidah, sebagian akidah mereka yaitu apa? Tanasukhiyah, yaitu merasuknya nyawa mereka, reinkarnasi kembali ke masa nanti berikutnya. Itu ada. Itu karena apa? Karena terpengaruh dengan paham orang-orang Hindus. Ya. Di sebagian pemikiran kelompok-kelompok Sufiyah ada Tajikiyah, ada Naksabandiyah dan banyak sekali. Yang itu masih masuk global paham Sufiyah. Wa ghairuhum min ahlil bidah.
selain mereka dari ahlul bidah. Fahaula la yadkhuluna fi mafhumi ahli sunnati wal jamaah. Mereka semua tidak masuk dalam makna pandangan khas dari mafhum ahlus sunnah wal jamaah, apa yang kita pelajari makna ahlus sunnah wal jamaah sebelumnya. Demikian, karena sudah waktu masuk isya, ya kita sholat isya dahulu, kita istirahat break sebentar, lalu kita lanjut ke kajian fikih, yaitu mulakhas fikih. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada khilafan apa yang saya ucapkan, mohon maafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.